Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang tiba di Tarakan, Kalimantan Timur dan mulai menguasai kota-kota di sekitarnya. Tak lama setelah itu, pada tanggal 24 Januari 1942, Balikpapan yang merupakan sumber minyak kedua jatuh ke tangan tentara Jepang. Setelah penaklukan itu, Jepang melanjutkan pendudukannya ke berbagai wilayah yang lain yang menjadi lokasi-lokasi penting dan strategis bagi mereka, seperti sumber minyak, lapangan udara, pelabuhan, dan beberapa sektor penting lainnya. Selain menjajah dalam bentuk perang, tentara Jepang juga percaya dengan hal mistis untuk menaklukkan negara jajahannya. Seorang manusia ditumbalkan lalu dikubur secara vertikal menyerupai pasak. Kuburan vertikal ini disebut pasak kutukan. Penjajah Jepang yakin bahwa pasak kutukan tersebut akan membawa kesialan, kutukan, dan energi negatif pada negara yang mereka jajah. Pasak kutukan itu juga menandakan bahwa wilayah tersebut masih berada dalam wilayah jajahan Jepang. Pasak kutukan ini juga bermaksud agar negara-negara bekas jajahan Jepang tidak akan bisa lebih maju dari Jepang. Konon, pasak-pasak kutukan itu sampai hari ini masih tertanam di tiap wilayah yang pernah diduduki Jepang di beberapa titik di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Lia, yang asalnya dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman. Jadi cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Angelia. Biasa beliau dipanggil dengan panggilan Lia. Jadi Mbak Lia ini sekarang tinggal bersama suaminya di Semarang, dan ternyata sudah lama Mbak Lia dan suami ini mengikuti cerita-cerita di Kembara Sunyi. Jadi sebelum masuk ke ceritanya, mungkin ada dari kalian teman-teman yang sudah nonton film horor Korea yang judulnya Exhuma. Jadi setelah Mbak Lia dan suami nonton film ini, tiba-tiba mereka berdua itu teringat lagi dengan kejadian horor yang akan diceritakan kali ini. Nah, kebetulan kami sendiri juga sudah pernah nonton film ini bahkan sampai 2 kali. Memang film ini sangat bagus sekali dan juga berlatar belakang sejarah. Jadi kira-kira seperti ini filmnya. Film ini mengisahkan tentang keluarga kaya raya yang tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, keluarga kaya ini terus-menerus mengalami peristiwa misterius yang mengganggu kehidupan mereka. Kejadian horor ini terutama terjadi pada anak mereka yang baru lahir.
Dan karena sampai beberapa waktu mereka nggak juga menemukan solusi, akhirnya mereka menghubungi 2 orang paranormal. Paranormalnya ini yang satu cowok dan yang satunya lagi ini cewek. Jadi pada saat 2 orang paranormal ini mulai mencari tahu penyebab kejadian misterius itu, salah satu paranormal ini menyadari bahwa peristiwa horor yang menimpa mereka selama ini ternyata ada kaitannya dengan kuburan kuno dari leluhur mereka. Akhirnya paranormal ini dijanjikan sejumlah uang banyak untuk menemukan masalahnya dan sekaligus untuk merelokasi makam leluhur dari keluarga tersebut. Nah, dari situlah kemudian 2 orang paranormal ini mencari bantuan dari ahli Feng Shui terkenal dan juga pekerja pemakaman untuk ikut serta membantu mereka. Dan setelah mencoba berbagai cara mereka lakukan, tapi mereka masih mengalami kegagalan. Dan akhirnya mereka berempat ini menemukan kuburan leluhur dari keluarga tersebut di sebuah desa terpencil di Korea. Tapi mereka semua ini nggak menyadari akan ada bahaya yang mendekat akibat ritual yang mereka lakukan itu. Ternyata ritual ini malah melepaskan dan membangkitkan kekuatan jahat yang tersembunyi di kuburan leluhurnya itu. Intinya, ada sosok hantu Jepang yang mengerikan yang bangkit akibat ritual ini. Jadi ada cerita yang masih menjadi misteri teman-teman sampai hari ini yang bisa jadi ini juga berkaitan dengan penjajahan Jepang di Indonesia. Ceritanya ketika pasukan Jepang ini menjajah sebuah negara, mereka ini selalu melakukan ritual. Ritualnya itu kira-kira begini, jadi ada orang Jepang asli. Entah itu tentara, entah itu orang biasa, pokoknya yang jelas warga Jepang asli. Nah, mereka ini nantinya ditumbalkan untuk ritual tersebut. Jenazah dan peti matinya itu dikuburkan dengan cara berdiri persis seperti pasak. Ini juga ada di film Exhuma itu. Nah, tujuan mereka seperti ini untuk menanamkan sebuah kutukan di setiap tanah yang mereka jajah, di mana tujuannya adalah untuk menghancurkan negara jajahannya tersebut, supaya nggak lebih baik dari Jepang itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, cerita yang dibagikan Mbak Lia ini, teman-teman, hampir mirip dengan film Exhuma ini, dan masih memiliki kaitan erat dengan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia saat pendudukan Jepang di sekitaran tahun 1942 sampai 1945. Kisah horor Mbak Lia ini didapatkan Mbak Lia dan didengar langsung oleh Mbak Lia dari paman suaminya yang tinggal di pedalaman desa yang ada di pinggiran Pulau Kalimantan. Nah, paman suaminya itu cerita ke Mbak Lia di sekitaran tahun 2018. Pada saat itu Mbak Lia dan suaminya ini masih dalam proses tunangan. Jadi nama paman suami Mbak Lia ini kita sebut dengan nama Pak Rusman. Nah, di sini Mbak Lia dan suami bertanggung jawab penuh atas cerita yang beliau ceritakan. Dan alhamdulillahnya Mbak Lia dan suami sudah mendapat izin langsung dari Pak Rusman. Dan untuk kebenaran dan keaslian dari kisah ini memang sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Karena ya kita tahu bersama di Indonesia maupun di Jepang sendiri nggak pernah menuliskan sejarah maupun literasi yang berkaitan dengan kejadian ini. Cerita tentang pasak kutukan itu. Jadi nama-nama yang terkait dalam cerita ini sudah disamarkan semua oleh Mbak Lia. Ini yang teman-teman juga harus tahu bahwa Mbak Lia ini mengirimkan cerita ini di Kembara Sunyi. Selain itu juga Mbak Lia mengirimkan cerita ini di channel-channel YouTube lain. Dan di setiap cerita Mbak Lia itu menggunakan nama samaran yang berbeda-beda. Terus untuk setiap cerita yang dikirim Mbak Lia di channel-channel YouTube lain itu ada bagian yang ditambahi di beberapa bagian ceritanya. Tapi inti cerita itu masih tetap sama. Memang ini juga atas permintaan Pak Rusman. Nah, kita mulai masuk ke ceritanya. Kejadian ini dialami oleh Pak Rusman di tahun 2002 ketika beliau ini masih tinggal di kota Jakarta dan masih bekerja sebagai seorang kontraktor. Pada suatu waktu, Pak Rusman ini ikut sebuah proyek dari tempat beliau bekerja untuk pembuatan villa atau resort di daerah Kalimantan.
Nah, di sana itu ada sebuah lahan strategis yang dekat banget dengan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Di proyek ini awalnya Pak Rusman itu bertugas sebagai seorang surveyor atau orang yang mensurvei lokasi yang ada di sana. Singkatnya, beberapa minggu setelah itu Pak Rusman dan tim ini berangkat menuju ke lokasi proyek untuk melakukan berbagai survei. Dari mulai menentukan batas area, mengecek struktur tanah, ngecek kelembapan, cari sumber air, dan lain sebagainya. Tapi memang daerahnya ini ternyata lumayan jauh dari keramaian. Jadi benar-benar hampir di ujung perbatasan. Tapi di lokasi ini memang pemandangannya itu bagus banget, view-nya itu langsung menghadap ke Gunung Harun kalau teman-teman tahu. Pokoknya menurut Pak Rusman keren banget lah pokoknya view-nya. Nah, proyek kali ini memang terbilang proyek yang bagus atau bisa dikatakan proyek besar. Karena yang dibangun itu nantinya adalah villa-villa atau resort-resort mewah. Nah, kantor tempat beliau bekerja ini memang biasa menangani proyek-proyek besar semacam itu. Terus lanjut, pas Pak Rusman dan tim ini survei ke lokasi, ternyata di lokasi itu ada sebuah pohon ulin. Pohonnya itu besar banget. Diameter pohon ini kira-kira sekitar 2 meteran. Nah, pohon ulin ini teman-teman memang terkenal banget di Kalimantan. Dikenal juga dengan nama pohon besi. Karena memang kuat. Tahan kelembapan suhu, tahan dengan pengaruh air laut, kira-kira gitulah. Jadi pada saat tim survei ini mengabarkan ke kantor bahwa ada pohon besar di lokasi proyek, dari pihak kantor pun memberitahu bahwa klien atau customer yang membiayai proyek tersebut meminta supaya pohon tersebut ini segera ditebang. Nah, setelah melakukan berbagai macam survei, terus data-data mengenai lokasi tersebut dikirimkan ke kantor pusat untuk mendapatkan ACC, pada saat proyek ini siap untuk dimulai, ada peristiwa di mana warga setempat itu menolak pembangunan proyek tersebut. Menurut Pak Rusman sendiri, hal ini juga agak membingungkan karena mereka warga yang menolak ini dibilang warga setempat juga bukan. Karena jarak antara pemukiman warga ini cukup jauh dari lokasi proyek. Intinya banyak orang lokal daerah sana yang menentang supaya nggak usah membangun proyek di tempat itu. Apalagi saat mereka tahu kalau pohon ulin yang besar itu mau ditebang. Warga setempat ini mengatakan, jangan bikin proyek di sini, apalagi sampai menebang pohon ulin besar itu. Nanti ada bala. Nah, dari sudut pandang Pak Rusman dan kantornya, orang-orang lokal di sana itu dirasa cukup aneh. Jadi maksudnya gini, lokasi proyek ini kan cukup jauh dari pemukiman penduduk. Ya kalau jaraknya berdekatan itu masih wajar kalau ada penolakan lah. Mereka ini kan jaraknya jauh dari proyek. Katanya mereka ini takut proyek tersebut akan berdampak sesuatu untuk lokasi tempat tinggal mereka sendiri atau yang lainnya. Mungkin secara mistis atau halal gaib. Nah, kita mundur sebentar di bagian ketika Pak Rusman dan tim survei ini pertama kali datang ke lokasi. Beliau ini sebenarnya sempat berkata dalam batinnya, ini lokasi kok tempatnya jauh bener. Ternyata memang itu yang dicari sama kliennya. Suasananya itu tenang dan nuansanya itu nuansa alam. Terus Pak Rusman ini sempat tanya juga, loh kenapa kok pohon ulinya harus ditebang? Kan lebih bagus kalau ada pohon besar. Jadi kalau memang benar-benar mau mencari nuansa ketenangan atau nuansa alam, harusnya kan pohon ini nggak usah ditebang biar terasa lah suasana alamnya. Tapi di sini klien ini menjelaskan bahwa menurut arsitek dan ahli Feng Shui yang mereka bawa dari Singapura itu, vibes-nya ini akan jelek jika di tempat itu ada pohon ulin tersebut dan dirasa akan membawa vibes negatif. Nah, Pak Rusman sendiri juga nggak paham permasalahan Feng Shui ini, kemudian beliau ini nggak bertanya lebih lanjut kepada sang klien. Setelah dirasa semua survei sudah selesai dilakukan, Pak Rusman pun kembali lagi ke kantornya di Jakarta, karena pembangunan proyek ini masih tahap awal-awal. Nah, pada akhirnya
masalah protesnya orang-orang lokal di sana itu akhirnya pihak klien lah yang mengurusi. Kalau dari kantor Pak Rusman sendiri ya yang penting proyeknya jalan biar bisa segera dapat uang. Singkat cerita, proyeknya ini pun berjalan. Tapi pas di awal-awal itu cuma tahap-tahap pengerukan dan juga pembersihan area. Tapi pada tahap itu pun nggak tahu kenapa satu persatu para pekerja ini atau para kuli ini tiba-tiba jatuh sakit dan hampir sakitnya itu sakit massal. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, para kuli yang jatuh sakit ini mereka diketahui didiagnosa terkena malaria. Nah, kalau melihat dari lokasi sebenarnya sangat masuk akal, sangat memungkinkan sekali mereka ini terkena malaria karena lokasi proyek ini memang dikelilingi banyak sekali hutan-hutan. Di situ juga pohon-pohon dan segala macam semak belukar itu banyak. Nah, kejadian ini tentu membuat proyeknya itu jadi terhambat. Setelah terjadi kejadian yang tidak terduga-duga ini, teman kantornya Pak Rusman yang bernama Pak Abdul ini posisinya adalah mandor di proyek tersebut. Pak Abdul ini, beliau sempat mengingatkan ke pihak kantornya. Beliau kira-kira ngomong seperti ini kayaknya mungkin bukan pertanda baik. Lawang awalnya saja sudah ada hal-hal yang bikin kerjaan gak lancar. Nah, maksud dari perkataan Pak Abdul ini ya seharusnya pihak kantor itu memfasilitasi untuk semacam ritual atau doa-doa yang dimaksudkan untuk sekedar permisi lah jika kalau ingin membangun proyek di area tersebut. Nah, masalahnya memang dari awal proyek ini atau pihak dari kantor itu nggak ada ritual atau doa-doa atau semacamnya. Jadi semuanya itu ya doanya masing-masing dari para pekerja. Di sini Pak Abdul itu cuma bisa berasumsi mungkin karena kliennya ini orang Singapura yang pemikirannya itu sudah modern sehingga mereka merasa nggak perlulah mengadakan ritual-ritual atau selamatan maupun doa-doa. Dan benar ternyata setelah Pak Abdul ngomong seperti itu, pihak klien ini tetap ngotot nggak mau mengadakan ritual ataupun doa-doa dan pihak kantor juga seolah-olah cuek. Mereka ini berasumsi bahwa ya yang namanya kena malaria di tempat seperti itu bukan sesuatu hal yang aneh. Jadi nggak perlulah disangkut pautkan dengan hal-hal yang mistis. Akhirnya pihak kantor ini ngasih solusi yang menurut Pak Abdul itu memang sangat aneh. Pihak kantor ini cuma ngasih lotion anti nyamuk untuk para pekerjanya. Nah, singkat cerita, pekerjaan ini pun dilanjutkan kembali untuk penebangan pohon ulin ini mulai dipikirkan, mulai akan dilakukan untuk ditebang. Dan nggak disangka-sangka ada beberapa pekerja yang sampai kesurupan pas mau nebang pohon ulin ini. Waktu itu ada sekitar 7 orang yang kesurupan. Nah, setelah mendapat laporan mengenai pekerja yang terjangkit malaria yang cuma dikasih lotion anti nyamuk itu, mereka ini minta diadakan ritual dan doa-doa, tapi nggak diberikan, sampai adanya pekerja yang kesurupan. Pada saat ada pekerja yang kesurupan ini pun, pihak kantor ini masih seolah-olah masa bodoh lah, dan sama sekali nggak menanggapi laporan dari Pak Abdul. Mengetahui hal tersebut, Pak Rusman ini cuma diem. Karena beliau sebenarnya juga sedikit mengetahui sisi gelap dari kantornya itu. Karena ternyata memang para pekerja di sana itu sengaja ada yang dijadikan untuk tumbal. Ya, ini semua untuk berlangsungnya proyek tersebut biar lancar. Jadi mulai dari kejadian yang awal pekerja ini kena malaria sampai di tahap kesurupan, ini semua memang adalah bagian dari proses penumbalannya. Jadi pada saat Pak Rusman kembali ke kantor Jakarta setelah beliau melakukan survei, beliau ini belum balik lagi ke lokasi proyek karena memang tahap awal hanya pemerataan tanah saja. Tapi ya itu tadi, di saat yang bersamaan inilah di lokasi proyek ini juga sedang menjalani proses penumbalan kuli proyek. Beliau ini memang sudah curiga terhadap ritme atau pola di kantornya yang mendapatkan proyek-proyek besar seperti pembangunan gedung, pembangunan villa atau resort. Pasti di awal-awal pengerjaan itu selalu ada kejadian-kejadian yang sampai menghilangkan nyawa dari beberapa pekerjanya. Nah, ritme atau pola seperti ini semacam template yang diulang-ulang.
Pasti seperti itu. Jadi setelah nantinya ada yang meninggal, barulah dimulai peletakan pasak atau tiang batu pertama. Ini selalu seperti itu. Awalnya Pak Rusman ini sempat berpikir, ini gimana cara penumbalannya, terus siapa yang melakukan, dalangnya ini siapa? Sampai saat ini pertanyaan itu nggak pernah terjawab. Beliau hanya bisa berspekulasi bahwa CEO atau bos besar lah dalangnya itu. Atau minimal beliau pasti tahulah tentang hal ini. Bahkan pada saat pertama kali bekerja di kantor tersebut, seluruh karyawan internal ini termasuk Pak Rusman sendiri, ini dilarang untuk datang ke lokasi proyek jika masih dalam tahap awal. Ini kan jadi mencurigakan. Biasanya ada rentan waktu sekitar 1 bulan, barulah mereka diizinkan untuk mendatangi lokasi proyek. Nah, tapi anehnya di sini, ada satu divisi yang selalu berada di tempat proyek, tapi nggak pernah mengalami sesuatu hal apapun, yaitu si mandor ini, Pak Abdul. Beliau itu selalu berada di lokasi proyek dari tahap awal sampai akhir, tapi anehnya, kenapa kok cuma pekerja kasar atau kuli yang selalu mengalami hal di luar nalar, yang bahkan sampai merenggut nyawa. Sedangkan Pak Abdul sendiri ini nggak pernah mengalami apa-apa. Nah, kembali ke cerita, sampai pada akhirnya pihak kantor ini mendapat laporan ada 3 orang pekerja yang tidak selamat karena terkena malaria tadi. Padahal mereka ini sudah dirawat di rumah sakit. Pak Rusman sendiri nggak heran dengan laporan itu karena beliau sudah tahu ritme atau polanya akan seperti itu. Nah, setelah itu Pak Rusman ini hanya bersiap-siap untuk kembali ke lokasi proyek. Beliau memang sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar, 2 hari setelah mereka mendapat laporan ada 3 orang pekerja yang meninggal, bos dari kantor Pak Rusman ini memerintahkan Pak Rusman dan tim untuk langsung memulai memantau dan menuju ke lokasi proyek. Jadi ini kayak benar-benar sebuah template yang sudah diketahui Pak Rusman. Singkat cerita, Pak Rusman dan karyawan dari divisi lain ini sudah sampai ke sana untuk memulai pemantauan proyek. Lokasinya memang sudah bersih dan rata dan siap untuk memulai tahap pembangunan. Tapi untuk pohon ulin yang besar itu masih berdiri dan menjulang tinggi di sana. Terus Pak Rusman ini tanya ke Pak Abdul, yang memang dari awal Pak Abdul ini selalu ada di lokasi. Pak Rusman ini tanya, Pak Dul, ini pohonnya kenapa kok belum ditebang? Nah, Pak Abdul ini bilang, oh iya Pak Rusman, ini pohonnya nggak mau ditebang. Setiap kali mau ditebang, nggak ada yang berhasil. Yang ada malah pada kesurupan semua, Pak. Jadi sepertinya memang pohon ini ada penunggunya, energinya kuat banget. Nah, mendengar hal itu, project manager yang bernama Pak Surya, beliau ini nggak mau tahu. Karena klien ini meminta pohon itu supaya segera ditebang. Jadi ya harus ditebang, gimana pun caranya. Pak Surya ini adalah atasan dari Pak Rusman dan Pak Abdul. Pada saat yang sama, Pak Agus pun juga merasa kesal dan bingung terhadap kinerja para bawahannya. Nggak lama kemudian sekitar 4 orang pekerja ini mulai mencoba untuk menebang pohon tersebut menggunakan gergaji mesin. Tapi ternyata pas waktu mata pisau dari gergaji ini baru mengenai sedikit dari batang pohonnya, ke-4 orang ini badannya itu langsung gemetar. Gemetar hebat. Kepalanya itu langsung melihat ke arah atas dan mereka ini teriak histeris. Jadi kayak orang marah-marah. Pak Rusman dan Pak Agus kaget ngelihat kejadian ini. Jadi para kuli lainnya itu langsung megangi orang-orang yang lagi kesurupan ini. Ada 4 orang yang teriak-teriak histeris dan mereka ini berusaha menjauhkan orang-orang yang kesurupan dari pohon itu. Pak Abdul pun waktu itu sempat nyeletuk. Ini kalau kayak gini masalah pohon ini saya sudah nyerah lah. Saya nggak mau lagi ambil resiko. Itu lihat sendiri kan. Jadi Pak Abdul ini kayak melempar hal ini langsung ke Pak Agus. Maksudnya supaya Pak Agus itu bisa langsung berkomunikasi atau nego lah dengan klien perihal pohon besar ini. Nah, seketika suasana ini pun menjadi sunyi. Anehnya ekspresi Pak Agus ini sedikit aneh. Beliau itu memang terkesan kayak lagi mikir sesuatu tapi raut wajahnya itu nggak terlihat kaget sedikit pun atas kejadian yang menyeramkan ini. Nah, setelah istirahat makan siang, Pak Agus itu tiba-tiba mengabarkan kalau semua yang baru datang harus kembali ke kantor di Jakarta untuk rapat internal lagi dengan bos.
Pak Rusman dan lainnya ini pun agak heran loh, Pak. Kenapa? Kok kita harus kembali lagi ke Jakarta? Bukannya buang-buang waktu ya kalau harus balik lagi ke sana? Emangnya nggak bisa ya kalau by phone aja kalau hanya sekedar rapat? Terus Pak Agus ini bilang, ya gimana Pak, ini perintah dari atasan. Nah sebenarnya waktu itu beberapa karyawan yang baru datang ke lokasi proyek pada hari itu, termasuk Pak Rusman sendiri, ini sempat nolak semua. Ya tapi kembali lagi karena ini sudah perintah atasan, mereka pun hanya bisa menerima. Pada akhirnya Pak Agus, Pak Rusman, dan tim ini kembali lagi ke kantor Jakarta kecuali Pak Mandor. Singkat cerita, 2 hari setelah Pak Rusman balik ke Jakarta, ternyata nggak ada rapat internal seperti yang dibicarakan Pak Agus waktu itu. Justru Pak Rusman ini diminta untuk mengurusi proyek yang lain sembari menunggu update dari Pak Agus mengenai proyek yang di Kalimantan itu. Di hari berikutnya, lagi-lagi pihak kantor mendapat laporan bahwa ada satu pekerja yang meninggal dunia karena tertimpa alat berat. Nah, Pak Rusman pun sempat jengkel dengan kabar ini. Beliau itu berspekulasi bahwa akan ada penumbalan lagi setelah timnya ditarik kembali ke Jakarta pada saat itu. Jadi Pak Rusman ini ingat betul. Dan sudah bisa ditebak, 2 hari setelah laporan bahwa satu pekerja meninggal, Pak Rusman dan timnya ini dikirim balik lagi ke lokasi proyek di Kalimantan. Sebenarnya karyawan internal lainnya ini pun sudah curiga dengan template dan pola semacam itu di kantor mereka. Tapi nggak ada satupun yang berani membahas hal ini karena menurut mereka ini adalah hal tabu untuk dibicarakan. Ya ibaratnya ya simpan untuk dirimu sendirilah, cuek aja lah. Yang penting kita sudah tahu aturan mainnya seperti apa, kira-kira seperti itulah karyawan yang ada di sana. Singkatnya, setibanya di lokasi proyek, Pak Rusman dan tim lainnya ini mulai bersiap-siap melakukan job desk-nya masing-masing. Lagi-lagi pada saat pohon ulin ini mau ditebang untuk beberapa kalinya, kuli-kuli ini kesurupan lagi. Sama persis seperti yang sebelumnya. Nah Pak Agus ini ngomong ke bosnya, "Bos, ini pekerjanya ada yang kesurupan lagi bos." Jadi mereka ini ngobrol di telepon tapi suaranya itu kenceng banget. Dan hampir kedengaran oleh mereka semua. Kira-kira bosnya itu ngomong seperti ini, "Nah gimana ceritanya bisa kayak gitu? Kita ini kan sudah ngasih 4 orang loh itu." "Gila ya, saya nggak mau tahu lah. Kamu cari cara lah." Nah, Pak Rusman yang waktu itu mau menemui Pak Agus, ini kan otomatis dengar juga telepon antara Pak Agus dan bosnya itu. Mungkin saking kerasnya suara bosnya itu sampai benar-benar terdengar oleh Pak Rusman. Nah, padahal waktu itu ponsel Pak Agus ini nggak di loudspeaker, tapi suaranya itu memang kencang. Jadi dari situ Pak Rusman ini mulai berpikir, loh, 4 orang itu maksudnya adalah tumbalnya. Jadi maksud bosnya ini, mereka ini kan sudah ngasih 4 orang tumbal, tapi kenapa kok masih ada yang kesurupan? Kira-kira seperti itulah yang ditangkap oleh Pak Rusman. Dari situ Pak Rusman akhirnya mikir, yo bener juga. Kan ada 3 orang yang meninggal karena malaria dan 1 orang meninggal tertimpa alat berat. Jadi semakin yakinlah Pak Rusman bahwa memang mereka ini menumbalkan karyawan atau kuli-kuli mereka. Dan memang jumlahnya itu ada 4. Dan kayaknya mereka kecewa, sudah numbalkan 4 orang kok masih ada yang kesurupan. Jadi akhirnya setelah mendengar itu, Pak Rusman ini kembali lagi untuk membantu para kuli tadi yang sedang kesurupan. Nggak lama setelah itu Pak Agus ini nggak tahu kemana. Nah esok harinya, Pak Rusman dan yang lain ini tetap menjalankan job desk-nya masing-masing, meskipun waktu itu Pak Agus ini belum balik. Nah di siang harinya itu Pak Agus ini kembali lagi ke proyek bersama seseorang. Orang ini usianya sekitar 50-60 tahunan lah. Kita sebut saja namanya ini Kungkung. Nah, Kungkung ini adalah seorang bapak-bapak keturunan Tionghoa. Dan katanya beliau ini terkenal lah di Kalimantan sana sebagai seorang paranormal. Begitu sampai di lokasi proyek ini, Kungkung ini langsung ngeliat ke arah pohon ulin itu. Terus si Kungkung ini bilang, "Ini pohon ini ada penunggunya dan energinya itu besar banget. Saya juga nggak bisa janji lah bisa ngusir penunggunya seorang diri karena makhluk ini sudah lama tinggal di sini." Nah mendengar perkataan Kungkung, Pak Agus itu wajahnya jadi tambah stres, kelihatan banget. Sejujurnya sebelum-sebelumnya Pak Rusman ini nggak pernah melihat Pak Agus sampai sesetres itu.
bahkan sampai meminta bantuan dukun. Akhirnya Kungkung ini nyanggupi untuk bantu, tapi ada syaratnya. Jadi syarat yang dimaksud oleh Kungkung ini, pada saat proses untuk menanggulangi hal ini, Kungkung itu meminta bantuan beberapa orang untuk ikut berpuasa selama 41 hari. Nah, Kungkung menjelaskan di sini tujuan mereka puasa itu untuk menyerap energi negatif dari sosok penunggu di pohon ulin tersebut. Jadi, si Kungkung ini butuh bantuan dan juga partisipasi dari semua orang yang ada di sana. Mulailah di sini terjadi perdebatan antara karyawan internal dan juga dari para kuli-kuli pekerja. Sebenarnya untuk para karyawan internal ini antara mau nggak mau, karena ini semua kan demi proyek kantor mereka. Tapi untuk para kuli ini, mereka dengan tegas menolak karena mereka beralasan mereka ini kerjanya itu berat. Mereka mengandalkan fisik sehingga nggak bisa harus puasa sambil bekerja. Di samping itu juga, para kuli ini nggak mau terlibat dengan hal-hal yang bau berdukunan atau berbau klinik. Tapi dengan kekuatan uang, akhirnya para kuli ini bersedia membantu proses ritual pengusiran karena mereka akan dikasih bayaran lebih lah oleh kantor. Akhirnya mereka pun mau. Nah, esok harinya dimulailah proses ini. Mereka mulai puasa mutih selama 41 hari. Di sini mereka hanya diperbolehkan untuk makan roti tawar, nasi putih, dan juga minum air putih. Tapi ternyata puasa mutih ini berbeda dengan puasa yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Puasa mutih yang dimaksud oleh Kungkung ini dilakukan pada saat matahari ini mulai tenggelam dan boleh makan selama ada matahari. Jadi memang agak berbeda. Nah, selama 41 hari ini para pekerja itu melakukan pekerjaannya sesuai job desk-nya masing-masing dan nggak ada cerita apapun pada saat itu. Proyek pembangunan villa ini pun sudah sangat berproses. Untuk estimasi proyek pembangunan villa ini memakan waktu sekitar 2-3 tahun. Singkatnya, setelah di hari ke-41, Kungkung ini datang lagi dan minta semua pekerja untuk menghentikan pekerjaannya karena Kungkung ini mau melakukan proses ritual pengusiran setan. Kungkung ini mulai menempelkan beberapa kertas mantra warna kuning yang tulisannya itu aksara Cina. Kertas kuning ini mulai ditempel di pohon ulin tersebut, terus kemudian Kungkung ini jalan memutari pohon sambil membaca bacaan mantra. Nah, beliau ini sambil membawa semacam kecerean, cek, sambil mencipratkan air yang memang sudah beliau bawa sebelumnya. Setelah berkeliling mengelilingi pohon sekitar 10 kali, Kungkung ini mulai menyalakan api di dalam tong. Tong ini yang biasa dipakai untuk membakar sampah, di mana kertas-kertas mantra tadi yang sempat ditempel di pohon itu diambil lagi lalu dibakar. Setelah Kungkung mengeluarkan sebuah pedang, pedang ini ada tali merahnya. Dan waktu itu Kungkung mulai membakar pedang ini di atas kobaran api sampai besinya itu benar-benar memerah seperti besi yang dibakar. Pak Rusman yang sedari tadi hanya diam dan melihat Kungkung melakukan ritual, beliau ini merasa heran, sekaligus juga takjub karena tangan Kungkung yang memegang pedang ini sama sekali tangannya itu nggak kepanasan. Padahal jarak tangan dan api itu dekat banget. Dan kobaran apinya itu besar sekali. Pak Rusman ini sempat berkata dalam batinnya, ini orang memang sakti ini kayaknya. Sembari membakar pedang tersebut, Kungkung mulai memejamkan mata dan kembali membacakan mantra-mantra dalam bahasa Mandarin. Setelah selesai membaca mantra, Kungkung langsung menyayat batang pohon ulin ini dengan pedang yang panas itu. Memang terlihat seperti teriris dengan mudah. Ada bekas-bekas goresannya. Jadi benar-benar Kungkung memotong batang pohon ini kayak ngiris daging. Padahal sebelumnya ketika pekerja ini memotong menggunakan gergaji mesin, sedikit pun batang pohonnya ini nggak tergores. Yang ada malah mereka semua langsung kesurupan. Jadi setelah Kungkung melakukan itu, pohon ini mengeluarkan getah. Warnanya itu merah kental persis seperti darah. Dan keluarnya itu deras. Kungkung ini sempat terdiam melihat ke arah pohon tersebut. Terus beliau ini balik badan,
dan tanya ke semua pekerja yang ada di sana. Intinya waktu itu Kungkung ini tanya dengan nada yang marah. Beliau ini langsung teriak ke para pekerja, ini kalian ada yang melanggar puasanya ya. Nah, para pekerja yang di sana langsung menatap satu sama lain dan mereka ini saling bertanya. Dan Kungkung ini langsung mengarahkan pedangnya yang masih menyala itu menuju ke salah satu orang pekerja. Nah, yang ditunjuk ini namanya Gusti. Waktu itu Kungkung ini berteriak sambil memaki dengan bahasa Mandarin. Intinya pokoknya kira-kira waktu itu Kungkung ini ngumpat lah pakai bahasa Mandarin. Kira-kira umpatannya itu ya, bajingan, bangsat kamu. Wajah Kungkung ini pun terlihat memerah dan marah, menunjuk ke arah Gusti ini tadi. Dan seketika itu juga, kepala Kungkung ini mendadak bergerak menoleh ke arah atas pohon, dan langsung Kungkung ini kesurupan. Kejadiannya ini persis seperti kejadian yang dialami oleh pekerja sebelumnya. Di situ Kungkung ini langsung ketawa-ketawa, sambil bicara menggunakan bahasa asing. Awalnya mereka semua ini mengira kalau Kungkung waktu itu kesurupan dan menggunakan bahasa Mandarin. Karena sebelumnya Kungkung juga ngomong atau mengucapkan mantra dengan bahasa Mandarin dan bahkan sempat mengumpat dengan bahasa Mandarin. Awalnya seperti itu, mereka mengira Kungkung ini kesurupan ngomel-ngomel pakai bahasa Mandarin. Tapi ternyata enggak. Karena ada kalimat terakhir yang diucapkan oleh Kungkung yang waktu itu sedang kesurupan. Kira-kira Kungkung ini ngomong sendak, kira-kira ngomong seperti itu. Dan ada beberapa yang tahu ini bukan bahasa Mandarin, ini bahasa Jepang. Akhirnya setelah Kungkung ngomong seperti itu, Kungkung ini langsung menusuk perutnya sendiri menggunakan pedang yang ia bawa tadi. Dan seketika waktu itu Kungkung ini langsung meninggal di tempat. Sontak para pekerja yang ada di sana ini heboh menyaksikan kejadian ini. Karena kejadian ini benar-benar mengerikan. Nah, Pak Rusman waktu itu ngomong sampai gemetaran. Dan beliau ini sempat nggak bisa bergerak untuk beberapa detik setelah melihat kejadian yang seperti itu. Nah, singkat cerita, Kungkung ini pun diurus jenazahnya. Setelah investigasi singkat oleh polisi, pihak kepolisian ini menduga bahwa Kungkung ini bunuh. Karena di pedang itu nggak ada sidik jari orang lain selain sidik jarinya Kungkung. Dan ditambah juga kesaksian seluruh pekerja yang menyaksikan kejadian langsung saat itu, pada saat Kungkung ini benar-benar menusuk dirinya sendiri. Sehingga akhirnya Kungkung ini dianggap mengalami gangguan kejiwaan dan berujung pada mengakhiri hidupnya. Jadi waktu itu nggak ada yang bisa dituntut dalam kejadian ini. Alhasil proyek ini pun sempat terhenti sementara karena lokasi ini dijadikan TKP dan dikasih polis lain waktu itu. Beberapa hari kemudian, bos besar yang ada di Jakarta ini sampai terbang langsung ke Kalimantan. Beliau ini marah-marah karena beliau sangat shock dengan kejadian yang mereka alami. Akhirnya pihak kantor ini sampai mengeluarkan uang yang sangat besar demi menutupi kejadian ini supaya nggak sampai naik ke media. Dan dari pihak klien itu juga sampai turun tangan dalam perkara ini. Pada saat rapat internal diadakan di sana, sang bos ini marah. Mereka semua ini menanyakan, gimana ceritanya kejadian ini sampai bisa terjadi? Dan kejadian ini kok sampai mengerikan seperti itu? Nah, di sini Pak Agus ini sempat menjelaskan tentang kejadian yang dialami waktu itu. Dan beliau juga menceritakan di awal-awal pada saat Kungkung ini sempat tanya ke pekerja-pekerja yang ada di sana. Intinya waktu itu Kungkung ini menanyakan kepada pekerja, kira-kira siapa yang melakukan pelanggaran atau siapa yang sudah melanggar puasanya itu. Dan Kungkung ini sempat menunjuk ke arah Gusti. Nah, otomatis akhirnya Gusti ini langsung dipanggil, diinterogasi langsung saat itu juga. Nah, setelah didesak sedemikian rupa, akhirnya Gusti mengaku. Gusti baru menceritakan bahwa memang dia sempat melanggar sebanyak 2 kali. Karena waktu itu Gusti mengaku dia waktu itu memang lagi minum obat mah di malam hari. Jadi dia akhirnya membatalkan puasanya. Gusti juga menambahkan bahwa pada saat dia diminta untuk puasa muti, sebenarnya mahnya itu sempat kambuh. Dan akhirnya membuat dia terpaksa makan roti tawar. Dan
beliau sempat minum air putih. Nah, tapi tetap saja hal semacam ini melanggar pantangan yang sudah ditetapkan oleh Kungkung. Dan mungkin hal inilah yang membuat ritualnya ini menjadi kacau balau dan hingga merenggut nyawanya Kungkung. Dan yang membuat Pak Rusman ini bergidik ngeri saat itu adalah Gusti ini kena semprot oleh bos besar dan berujung dia ini dipecat pada saat itu juga. Kita mundur sedikit pada saat Kungkung ini mengalami kesurupan. Pak Agus ini menjelaskan ke bos besar bahwa pada saat Kungkung ini kesurupan, Kungkung ini kan tadi sempat meracau menggunakan bahasa asing. Di sini Pak Agus menyimpulkan bahwa bahasa yang digunakan Kungkung ini sebenarnya adalah bahasa Mandarin. Karena Kungkung memang adalah seorang keturunan Tionghoa dan juga sering banget ngomong dengan bahasa Mandarin. Tapi kemudian di sini Pak Abdul itu memotong pembicaraan mereka. Pak Abdul itu langsung ngomong seperti ini, "Maaf Pak, itu kayaknya yang diucapkan Kungkung itu bukan bahasa Cina, tapi kayaknya itu bahasa Jepang." Nah, bos besar ini kaget, "Hah? Bahasa Jepang? Kamu tahu dari mana Pak Abdul kalau ini bahasa Jepang yang dikatakan Pak Kungkung?" Nah, Pak Abdul pun menambahkan, "Jadi gini Pak, sebelum saya di sini itu saya sempat beberapa kali proyekan bersama orang Jepang. Jadi ya saya sedikit banyak tahu tentang percakapan Jepang. Nah, ada beberapa kata atau celetukan Kungkung waktu itu yang saya bisa mengartikan sedikit. Jadi saya berasumsi bahwa Kungkung waktu itu dia ini meracau dengan bahasa Jepang." Terus Pak Agus bilang, "Jadi pas waktu Kungkung kesurupan itu Pak Abdul tahu apa yang dibicarakan Kungkung?" "Ya, nggak semuanya Pak. Saya hanya tahu beberapa kalimat saja yang saya ingat. Ini sosok yang merasuki Kungkung ini kira-kira ngomong dengan nada tinggi, dengan nada marah. Kira-kira maksudnya itu mereka ini mengumpat kita. Sosok ini bilang, kalian itu manusia rendah, berani sekali mengusik wilayah ini. Sampai kapanpun tanah ini akan dikutuk dan kalian gak bisa memusnahkannya." Terus kemudian ada kalimat terakhir yang disebutkan oleh Kungkung sebelum Kungkung itu menusukkan pedangnya ke arah perutnya. Kira-kira Kungkung itu sempat teriak, "Orang ini gak akan bisa mengusirku. Lihat, aku akan buat dia mati." Nah, kira-kira kata-katanya seperti itu yang diucapkan Kungkung dengan bahasa Jepang. Nah, seluruh orang yang ada di ruangan itu langsung bingung mendengar cerita dari Pak Abdul. Kalau memang benar yang disampaikan Pak Abdul ini, terus mereka jadi berpikir sebenarnya sosok ini ngomong seperti itu tujuannya ini apa? Terus dia ini kok pakai bahasa Jepang? Memangnya sosok ini siapa kok sampai pakai bahasa Jepang? Suasana di ruangan itu akhirnya menjadi hening. Pada akhirnya setelah rapat internal itu digelar, bos besar ini menyuruh seluruh karyawan untuk kembali ke Jakarta kecuali Pak Abdul. Selain itu juga dikarenakan area proyek ini masih ditutup untuk penyelidikan kepolisian, akhirnya mereka pun semua dikembalikan lagi ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Pak Rusman ini diminta kembali untuk mengerjakan proyek yang lain sambil menunggu update dari pihak kepolisian yang ada di Kalimantan itu. Nah, sekitar 1 bulan lebih, area proyek yang di Kalimantan ini dibuka kembali dan kepolisian di sana menyimpulkan bahwa kasus Kungkung ini murni bunuh. Jadi nggak ada tersangka lainnya. Ditambah perizinan dari proyek itu pun semuanya sudah lengkap sehingga bisa untuk dimulai kembali. Alhasil semuanya mulai kembali lagi ke tempat itu. Setelah sampai di lokasi proyek ini, ternyata klien dan ahli Feng Shui-nya ini juga sampai datang langsung ke lokasi. Mereka terbang langsung dari Singapura. Nah, untuk si ahli Feng Shui ini, sebut saja Master. Nah, Pak Rusman ini sempat mendengar percakapan antara klien dan Master tersebut. Master ini bilang, kalau pohon ini tetap dipertahankan, bisnismu itu bakal jelek, sepi pengunjung, dan gak akan menguntungkan. Nah, percakapan mereka ini tentu menggunakan bahasa Inggris. Yang jelas si Master ini tetap kekeh kalau pohon ini auranya jelek.
udahlah bikin sial, hawanya panas, pokoknya bakal jelek kalau pohon ini tetap dipertahankan. Ya, gimana mau ditebang, yang ada malah semua pekerja ini kesurupan, sampai-sampai merenggut nyawa seseorang. Nah, dengan entengnya si master ini bilang, ya kalian itu caranya salah. Jangan langsung ditebang pohonnya, karena energinya memang terlalu kuat. Diracun saja. Dia bilang seperti itu. Nah, mendengar rekomendasi dari master, akhirnya mulailah dipakai racun herbisida untuk mematikan pohon ulin ini sampai ke akar-akarnya. Nah, Pak Abdul selaku mandor ini langsung memerintahkan para kuli untuk mengguyur di sekitaran pohon besar itu menggunakan herbisida sampai bergalon-galon. Jadi pada saat para kuli ini masih mengguyur ke area sekitar pohon itu, mereka itu masih dalam keadaan megang galon masing-masing. Nah, tiba-tiba mereka ini diam. Kepala mereka ini semuanya secara serentak, mereka langsung noleh ke arah atas. Terus langsung mereka ini teriak-teriak. Dan benar, terjadi kesurupan massal lagi seperti yang sudah-sudah. Dan kemudian para kuli yang kesurupan ini langsung menyiramkan racun herbisida ini yang masih mereka pegang. Ini mereka langsung siramkan ke badan mereka masing-masing. Jadi pada saat itulah keadaan ini menjadi ricuh. Kuli-kuli lain ini langsung bergegas menolong mereka yang terlanjur mengguyur herbisida ke badan mereka itu. Tapi pada saat menyentuh badan orang yang kesurupan ini, mereka yang ikut menolong ini pun akhirnya ikut kesurupan juga. Jadi kayak seperti menyambarlah kesurupan ini. Suasana pada waktu itu semakin chaos. Pak Agus, Pak Rusman, dan yang lain ini pun ikutan panik melihat kejadian yang seperti ini terulang lagi. Apalagi kliennya ini juga ada di lokasi. Jadi klien juga benar-benar melihat kejadian waktu itu. Terus kemudian si klien ini tanya ke master dengan nada yang sangat panik. Loh master, ini gimana master? Ini gimana master? Tapi si master ini, beliau itu hanya terdiam dengan tatapan mata yang kosong. Terus kemudian dia ini membalikkan badan dan berjalan perlahan menuju ke pohon tersebut. Dan si klien ini mencoba menyusul ke arah master. Si klien ini coba menghentikan langkah master, yang tiba-tiba master ini jalan, terus tiba-tiba master ini sujud di depan pohon tersebut. Dengan tatapan mata itu yang terus kosong. Jadi semua orang yang melihat kejadian ini langsung bengong semua dan mereka ini merinding. Lah, mereka ini tanya, loh master ini kenapa? Pak Abdul dan Pak Rusman ini coba menghampiri dan membangunkan master dengan paksa. Master ini dalam keadaan sujud, benar-benar sujud menyembah ke arah pohon itu. Dan pas kepala master ini diangkat, kedua mata master ini sudah berubah jadi putih semua. Dan disitulah master ini juga ngomong pakai bahasa Jepang. Tiba-tiba ngomong pakai bahasa Jepang. Dan Pak Abdul yang sedikit-sedikit ngerti bahasa Jepang, tiba-tiba panik. Pak Abdul itu juga kaget, langsung ngomong ke Pak Rusman dan ngomong ke semua orang, ayo pergi semua, pergi, ayo menjauh. Nah, sosok ini marah besar. Pak Rusman yang waktu itu masih megang badannya master ini langsung balik badan dan menjauh. Terus kuli-kuli yang lain ini juga langsung menghindari teman-temannya yang kesurupan tadi. Di sini ini benar-benar suasananya chaos dan Pak Rusman itu melihat kejadian itu benar-benar luar biasa chaos. Jadi semua orang termasuk kliennya ini langsung berbondong-bondong meninggalkan area tersebut untuk menuju ke pemukiman penduduk sekitar. Nah, waktu itu master ini ditinggal di sana dan para kuli-kuli yang kesurupan tadi ini juga nggak sempat diselamatkan. Akhirnya ketika mereka sampai di pemukiman warga, mereka semua cerita bahwa ada beberapa orang yang kesurupan dan kejadian di sana itu benar-benar mengerikan. Nah, mereka ini sebenarnya minta tolong ke warga sekitar. Tapi setelah warga ini mendengar bahwa lokasi kesurupan ini terjadi di lokasi angker, mereka pun nggak mau. Mereka menolak. Karena mereka tahu betul lokasi itu angker. Dan mereka memang menganggap tempat itu tempat yang harus dijauhi. Akhirnya waktu itu warga pun juga nggak ada satupun yang ikut membantu. Dari sinilah akhirnya orang-orang ini mengetahui kenapa warga yang tinggal di sana itu sempat mengingatkan kepada para pekerja supaya tidak melanjutkan proyek tersebut.
Karena sebenarnya warga ini tahu sejarah dari tempat itu seperti apa. Mereka ini bahkan tahu tentang sosok perempuan Jepang yang menunggu pohon tersebut. Mereka ini juga cerita bahwa dulu ada seorang penebang pohon yang mencoba untuk menebang pohon tersebut. Pohon ini rencananya akan dijadikan bahan. Karena pohon ulin itu memang bagus untuk dijadikan bahan-bahan furnitur dan lain sebagainya. Tapi kemudian penebang pohon ini kesurupan dan dia ini ngomong dengan bahasa Jepang. Akhirnya si penebang pohon ini menghabisi dirinya sendiri dengan cara menusuk dirinya sendiri dengan kapak yang dia bawa tadi. Nah, kejadian inilah yang diceritakan oleh warga dan kejadian ini mirip sekali dengan kejadian yang dialami oleh Kungkung sebelumnya. Jadi memang sebenarnya warga sekitar ini sudah mengetahui bahwa memang ada sosok perempuan Jepang yang menunggu pohon tersebut. Wajah dari sosok perempuan Jepang ini wajahnya putih semua. Penampilannya itu seperti geisha. Dan dia ini pakai kimono warnanya hitam. Itulah kenapa warga yang ada di sana di awal-awal pembangunan proyek ini semuanya menolak. Karena mereka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Dan akhirnya semua ini beneran terjadi. Inilah alasan warga nggak mau membantu ketika Pak Agus minta bantuan. Karena mereka sendiri sebenarnya nggak mau kalau ada dampak sesuatu yang terjadi dengan mereka. Nah, singkat cerita, Pak Abdul lah yang akhirnya mengurusi semuanya. Karena mungkin Pak Abdul sendiri juga merasa beliau bertanggung jawab atas para kuli yang dia bawa. Kemudian Pak Abdul ini menghubungi tim medis dan ambulan. Nggak lama setelah itu Pak Abdul bersama tim medis dan ambulan ini kembali lagi menuju ke lokasi proyek. Pak Agus dan semua karyawan yang masih berada di pemukiman warga sekitar nggak lama setelah itu mendapat kabar dari Pak Abdul. Pak Abdul yang ada di proyek ini mengabarkan bahwa semua kuli yang kesurupan tadi kondisinya sudah benar-benar kritis. Ya, mereka ini juga bisa membayangkan ya gimana nggak kritis, wong mereka ini mengguyurkan racun herbisida ke badan mereka sendiri. Dan semua langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara master yang tadi ditemukan bersujud persis di depan pohon ulin itu, master ini dinyatakan meninggal dunia. Dan setelah tim medis ini memeriksa keadaan master, mereka menyimpulkan bahwa master ini mengalami serangan jantung dan meninggal seketika di sana. Dan tentu saja, kejadian kedua ini langsung masuk lagi ke radar kepolisian, yang ujung-ujungnya pihak kepolisian ini menyatakan hal ini sebagai kecelakaan kerja karena tidak ditemukan unsur-unsur kesengajaan dan tidak bisa dijelaskan secara logika. Dan akhirnya proyek ini pun jadi mangkrak dan terhenti selama berbulan-bulan. Hingga pada suatu saat, pihak kantor ini mendapat kabar dari Pak Abdul yang waktu itu masih ada di sana. Pak Abdul ini bilang, pohon ulin besar ini sudah mati dan kondisinya itu sudah hancur karena racun herbisida yang kapan waktu itu diguyurkan ke pohon ini. Tapi pihak kantor setelah mendengar informasi dari Pak Abdul ini, mereka ini bersikap seolah nggak mau tahu lah untuk melanjutkan proyek tersebut. Bahkan klien ini pun juga sempat stres semenjak kejadian ini terjadi. Nah, 2 hari setelah itu Pak Abdul ini menelpon kantor pusat yang ada di Jakarta. Pak Abdul ini hanya minta izin untuk mengangkat pohon yang sudah hancur tersebut. Pak Abdul menambahkan kalau beliau itu masih merasa curiga dengan apa yang ada di bawah pohon tersebut. Akhirnya Pak Abdul pun minta izin ke kantor pusat untuk melakukan pengangkatan pohon ini. Pihak kantor pun akhirnya memberikan izin dan mengirim Pak Rusman dan juga 2 anak buahnya untuk kembali lagi memantau kondisi di lokasi proyek. Nah, awalnya Pak Rusman ini sempat menolak dengan alasan masih sedikit trauma lah dengan kejadian-kejadian mengerikan yang beliau saksikan langsung di lokasi proyek itu. Dan juga di samping itu jarak tempuhnya yang sangat jauh. Ini yang jadikan alasan Pak Rusman. Tapi karena sekali lagi ini adalah perintah langsung dari bos besar, Pak Rusman dan 2 anak buahnya ini pun akhirnya nggak bisa nolak dan mereka kembali lagi ke lokasi proyek yang ada di Kalimantan. 1 hari setelah kedatangan Pak Rusman di lokasi proyek, Pak Abdul ini membawa 5 pemuka agama untuk melakukan proses pengangkatan pohon dari tanah ini. Nah, usut punya usut,
Pak Abdul ini sebenarnya masih punya semacam dendam atau tanggung jawab lah atas apa yang menimpa para pekerja kuli yang ia bawa. Secara beliau ini adalah mandor. Inilah yang membuat Pak Abdul itu kekeh untuk mencari tahu tentang kebenaran dan apa yang sebenarnya terjadi di lokasi ini. Akhirnya pohon besar berdiameter 2 meter itu berhasil diangkat dan kemudian dilakukan penggalian lagi di tanah bekas pohon tersebut. Setelah digali dengan kedalaman sekitar setengah meter, ditemukanlah sebuah peti yang tertanam secara vertikal atau tegak lurus. Nah, bagian inilah teman-teman yang sama persis dengan yang ada di film Exhuma. Setelah berhasil diangkat peti ini, ditemukan keadaan peti yang diikat dengan tali tambang yang tebal banget. Bahkan membutuhkan gergaji listrik untuk memutus tali tambang ini. Pada saat peti ini berhasil dibuka, ditemukan isinya ada tengkorak dan juga tulang belulang. Di situ juga Pak Dul melihat ada kain kimono berwarna hitam yang sudah lapuk dan semacam tusuk konde berwarna emas yang biasa dipakai oleh wanita penghibur atau geisha. Nah, salah satu pemuka agama yang saat itu membantu proses pengangkatan peti ini, beliau bilang bahwa tusuk konde ini adalah sebuah kutukan yang ditanam di tanah itu sejak zaman penjajahan Jepang di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa dirinya ini mempunyai kemampuan retrokognisi, yaitu kemampuan untuk melakukan penelusuran astral ke masa lalu, untuk melihat kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kemudian beliau ini menceritakan dengan detail apa yang beliau lihat di masa lalu, terus beliau itu ngomong seperti ini. Sebenarnya perempuan ini bukan siapa-siapa, hanyalah seorang geisha biasa, cuma pemuas nafsu para tentara Jepang saat itu. Tapi kemudian perempuan ini dibunuh dan dijadikan sebagai media untuk kutukan tersebut, istilahnya ditumbalkan lah. Nah, kepala wanita ini dipenggal menggunakan pedang militer pasukan Jepang. Terus kemudian tusuk konde yang berwarna emas ikut dimasukkan ke tubuhnya melalui leher yang sudah terputus tadi. Terus kepala dan tubuh wanita itu disatukan lagi dan dijahit, serta dikubur secara vertikal di tanah ini. Jika ditarik ke belakang, yang tercatat di sejarah Indonesia, para pasukan Jepang ini memang pertama kalinya menginjakkan kaki di tanah Indonesia itu melalui Tarakan. Nah, beliau itu juga mengatakan bahwa para pasukan Jepang saat menjajah sebuah negara ini selalu melakukan ritual seperti ini, yaitu menanamkan sebuah kutukan di setiap tanah yang mereka jajah, di mana tujuan mereka ini untuk menghancurkan negara jajahannya tersebut agar tidak lebih baik dari Jepang itu sendiri. Nah, ritual kutukan seperti ini nggak hanya ditanam di Indonesia, tapi juga di semua negara jajahan Jepang seperti di Filipina, Taiwan, Kamboja, bahkan sampai juga Korea. Jadi di masing-masing negara tersebut harusnya ada kuburan yang ditanam oleh tentara Jepang sebagai pasak kutukannya. Dan konon kabarnya, di setiap negara itu nggak cuma satu. Jadi tersebar di daerah-daerah yang memang pernah didatangin oleh tentara Jepang. Yang mana salah satunya ini sudah ketemu di Kalimantan sana, karena waktu itu adalah memang daerah pertama jajahan Jepang. Dan pada akhirnya, proyek ini pun berhenti total. Pihak klien juga sudah nggak mau lagi untuk melanjutkan pembangunan proyek meskipun di tanah itu sudah clear dan kutukannya pun sudah dicabut. Mereka tetap nggak mau. Dan pada akhirnya Pak Rusman ini pun resign dari kantornya 4 tahun setelah kejadian tersebut. Dan kemudian beliau pindah dan menetap di Kalimantan. Jadi teman-teman, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa Lia menceritakan cerita ini hanya untuk berbagi cerita. Terlepas benar atau tidaknya, kembali ke kita semua masing-masing dan memang diperlukan kebijaksanaan kalian untuk merespon cerita ini. Dan seperti yang dijelaskan di tadi tentang perkara ritual kutukan yang dilakukan oleh para tentara Jepang, kebenarannya sendiri ini memang susah untuk dibuktikan secara langsung, karena nggak ada satupun sejarah di Indonesia yang mencatat kejadian tersebut. Begitupun juga di Jepang sendiri. Hal ini juga tidak tercatat di sejarah mereka. Nah, sebelum menulis cerita ini, Lia ini sudah mencoba menghubungi 2 orang temannya yang sedang melanjutkan studi S2-nya di Jepang. Keduanya ini
juga sudah pernah mendengar tentang pasak dan kutukan. Tapi kata mereka, ini semua hanya sekedar omongan yang turun-temurun yang dibagikan oleh sebagian warga Jepang. Jadi nggak ada sejarah Jepang yang mencatat benar-benar tentang hal tersebut. Dan semoga cerita dari Kak Lia ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya, teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.